Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Zikrullah AL, hari ini kita akan membahas yaitunya kehidupan Abu Bakar As-Siddiq di Mekah. Abu Bakar dan kehidupannya pada masa jahiliyah. Pertama, nama, nasab, dan julukannya. Ia adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Ammar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Nurah bin Ka'ab bin Lu'aib bin Ghalib al-Quraisy al-Taimimi. Nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya ke-6, yaitu Murrah bin Ka'ab. Ia mendapatkan julukan atau nama panggilan Abu Bakar yang berasal dari kata al-bikru yang berarti unta muda. Bentuk pluralnya adalah baqarah atau abkur. Orang-orang Arab menamai Bakar bila ia seorang ayah dari suatu kabilah yang besar. Abu Bakar mendapat banyak gelar yang semuanya menunjukkan keluhuran martabat dan derajat serta kemuliaan kedudukannya. Di antaranya adalah yang pertama, Al-Atiq. Gelar ini diberikan kepadanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda kepadanya, "Anta anikullahi minan nar." Engkau adalah orang yang dibebaskan Allah dari api neraka. Karena itu Abu Bakar dinamai Al-Atiq. Dalam riwayat Aisyah, ia menuturkan Abu Bakar As-Siddiq pernah menamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata kepadanya, "Abashar fa'an ta'anikullahu minan nar." Bergembiralah karena engkau adalah orang yang dibebaskan Allah dari api neraka. Sejak itu Abu Bakar dinamai Al-Atiq. Para ahli sejarah telah menyempurnakan banyak alasan pemberian gelar ini. Ada yang berpendapat Abu Bakar digelari Al-Atiq karena ketampanan wajahnya. Ada yang mengatakan itu karena ia merupakan orang pertama yang merengkuh kebaikan atau yang masuk Islam. Yang ada yang mengatakan ia diberi gelar Al-Atiq karena wajahnya yang mulia. Ada juga yang mengatakan ibundanya Abu Bakar setiap mendapatkan kelahiran anaknya selalu meninggal. Karena itu ketika melahirkan Abu Bakar, ia membawanya ke Ka'bah serta berkata, "Ya Allah, ini adalah bayi yang engkau bebaskan dari kematian, maka anugerahkan ia untukku." Berbagai pendapat ini bisa saja digabungkan sebab Abu Bakar memang seorang berwajah tampan, garis keturunan yang baik, pemegang rekor terdahulu dan hal kebaikan, dan orang yang dibebaskan Allah dari api neraka dengan gambar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yaitunya As-Siddiq. Gelar ini juga diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Dalam hadis Anas radhiyallahu an disebutkan bahwa ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke Bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Tiba-tiba
gunung itu menguncangkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang syidik Abu Bakar, dan 2 orang syahid Umar dan Uthman." Abu Bakar mendapatkan gelar tersebut karena ia sangat percaya terhadap berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai hal ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan dengan ungkapan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Isra dan Mi'raj, yaitunya Isra ke Masjid Al-Aqsa, pada pagi harinya beliau menceritakan peristiwa itu kepada orang, maka murtadlah sebagian orang yang sebelumnya beriman dan mempercayai beliau. Orang-orang itu pun menemui Abu Bakar dan berkata kepadanya, "Apakah pendapatmu tentang sahabatmu yang mengaku telah Isra dan Mi'raj dari malam ke Baitul Maqdis?" Abu Bakar bertanya, "Apakah beliau benar mengucapkannya?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Abu Bakar pun berkata, "Bila beliau memang mengucapkannya, itu berarti beliau berkata benar." Mereka bertanya lagi, "Apakah engkau percaya bahwa ia mampu pergi ke Baitul Maqdis pada malam hari dan sebelum datang waktu subuh ia telah kembali?" Abu Bakar menjawab, "Ya, benar. Bahkan aku juga mempercayainya dalam hal yang lebih mustahil daripada itu. Aku senantiasa mempercayainya berkaitan dengan berita langit yang datang setiap pagi dan sore." Oleh karena itu, Abu Bakar mendapat gelar Asy-Syiddiq yang artinya benar. Yang selanjutnya, yang ketiga, Asy-Syahid. Gelar ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mulia dalam surah At-Taubah ayat 40. Yang artinya, jika kalian tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedangkan dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua, ketika ia berkata kepada teman-temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadi orang-orang kafir itulah yang rendah, sedangkan kalimat Allah itu yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para ulama bersepakat, teman yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Anas meriwayatkan bahwa Abu Bakar pernah bercerita kepadanya, "Aku berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang berada di dalam gua, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke arah keduanya telapak kakinya, dia sungguh akan melihat kita di bawah kedua telapak kakinya." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Bakar, tidaklah engkau beranggapan apabila ada 2 orang, Allah lah yang ketiganya." Berkaitan dengan ayat tersebut, Al-Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu an berkata, tidak diperselisihkan bahwa maksud kata temannya di dalam ayat ini adalah Abu Bakar. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa hal itu beliau bersama Abu Bakar di dalam gua sangat banyak dan populer, dan tidak ada yang menyertai beliau dalam kondisi istimewa tersebut selain dia. Yang keempat, Al-Atqa. Gelar ini juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an
yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail ayat 17. Wa sanujannabuhal atqa. Dan orang yang paling bertakwa kelak akan dijauhkan dari neraka itu. Persoalan ini akan saya jelaskan dalam hadis kami tentang orang-orang yang disiksa di jalan Allah dan dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu nanti cerita kita selanjutnya. Yang kelima yaitunya Al-Awwa. Abu Bakar mendapat gelar Al-Awwa, yakni gelar yang menunjukkan rasa takut oleh kelemahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bergetar dan takut yang timbul karena kebesarannya. Ibrahim An-Nakai berkata, Abu Bakar digelari Al-Awwa karena kelembutan hati dan kasih sayangnya. Mungkin cukup sekian dulu video kita. Salah dan janggal saya mohon maaf. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Dan juga silakan ditekan loncengnya jika menurut sahabat-sahabat fillah video ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.